Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Duki. Dan tentunya kalian dalam keadaan baik-baik semuanya, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW periode Mekah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang rasul, yaitu beliau bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau merupakan suatu hasanah Rasul bagi kita semuanya, dan tentunya kita mengharapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Nabi sekalian, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW pada usia yang ke-40, tepatnya tanggal 17 Ramadan, beliau diangkat menjadi Rasul dengan mendapatkan atau menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanlah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Menurut sekalian, bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, pada saat dakwah di Mekah, beliau yang pertama lakukan adalah dengan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Kemudian beliau mendapatkan wahyu lagi yang kedua, artinya dalam berdakwah beliau mendapatkan wahyu agar terang-terangan. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Dalam berdakwah beliau mendapatkan rintangan baik dari dalam keluarga maupun dari pihak luar, namun beliau menghadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Menunggu sekalian, marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Terima kasih saudaraku, kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku, Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya, Kemana ayahnya? ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul istriku, Khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan akhlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai Allah 6 orang anak. 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah.
Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Talib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Iya, Betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hiro. Dari mulut goa itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak. Seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membantunya membaca. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Kalimat suci telah terucap. Resmilah sudah. Dari dalam Goa Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan. Anak sekalian, setelah kita melihat tayangan tadi, kita dapat mengambil hikmah bahwa kita tentunya harus meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah, bahwa tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipikul seorang diri, tapi harus ada kebersamaan atau kerjasama dan persatuan
dari berbagai pihak. Yang kedua, dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak ke hal-hal yang positif. Yang ketiga, dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara kekerasan, tetapi perlu keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Nanti sekalian, demikianlah pembelajaran pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan maaf segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.